Bayangkan hidup di bawah kepemimpinan absolut, di mana satu orang memegang kendali penuh dan semua yang lain harus tunduk tanpa pertanyaan. Itulah cara Hitler memimpin NSDAP dengan prinsip Führerprinzip yang menuntut kepatuhan absolut dari semua bawahannya. Dalam struktur piramida kekuasaannya, Hitler berada di puncak, memerintah tanpa ada yang berani menentang. Pangkat dalam partainya tidak diberikan melalui pemilihan, tetapi melalui penunjukan langsung, dan siapapun yang diberi jabatan harus memenuhi perintahnya tanpa mempertanyakan. Gaya kepemimpinan ini penuh intrik, di mana Hitler sengaja menciptakan konflik di antara bawahannya dengan menempatkan mereka dalam jabatan yang tugasnya tumpang tindih. Ia mendorong persaingan dan ketidakpercayaan, memastikan bahwa tidak ada satupun bawahannya yang bisa mengancam kekuasaannya. Pertemuan kabinet bahkan dihentikan setelah beberapa waktu karena Hitler lebih suka memberikan perintah secara verbal atau melalui tangan kanannya, Martin Bormann, yang akhirnya mengendalikan akses dan informasi yang masuk ke Hitler. Semua ini membuat Hitler semakin berkuasa dan semakin sulit dijangkau. Ketika datang keputusan militer, Hitler juga tidak melepaskan kendalinya. Dia mengambil semua keputusan besar sendiri. Pada awalnya, ia tampak sebagai seorang pemimpin yang cerdas dan penuh inspirasi, terutama ketika dia berhasil menilai kelemahan lawan-lawannya dan memanfaatkannya dengan cerdas. Namun, setelah 1941, semuanya berubah. Hitler menjadi semakin kaku, menolak untuk memberikan fleksibilitas pada komandan-komandan di lapangan. Akibatnya, kekuatan militer Jerman yang awalnya tangguh, lambat laun mulai hancur. Kebijakannya yang tidak mengizinkan kemunduran membawa kehancuran bagi Jerman yang akhirnya tidak dapat mempertahankan dominasinya dalam perang. Namun, jauh sebelum perang pecah, depresi besar telah membuka peluang politik bagi Hitler. Saat Jerman terpecah antara pendukung dan penentang Republik Parlementer, para moderat tidak mampu menahan gelombang ekstremisme. Pada tahun 1930, NSDAP mulai naik daun menjadi partai terbesar kedua di parlemen Jerman. Dari sinilah karir politik Hitler mulai menanjak. Ketika dia dipanggil sebagai saksi di pengadilan untuk membela dua perwira Reichswehr, Hitler menggunakan kesempatan ini untuk meyakinkan orang-orang bahwa partainya hanya mengejar kekuasaan melalui cara-cara demokratis. Pernyataan ini memberi Hitler dukungan yang signifikan dari militer Jerman. Meskipun ia berhasil meraih simpati, kehidupan Hitler juga penuh dengan tantangan. Selama hampir 7 tahun, dia adalah orang tanpa negara setelah melepaskan kewarganegaraan Austria tanpa mendapatkan kewarganegaraan Jerman. Nasibnya berubah pada tahun 1932 ketika dia akhirnya diangkat menjadi warga negara Jerman, sebuah langkah penting yang membuka jalan baginya untuk berpartisipasi dalam politik. Jerman secara penuh menantang petahana Paul von Hindenburg. Pada tahun yang sama, Hitler mencalonkan diri dalam pemilu presiden. Meskipun ia kalah, kampanyenya membawa namanya semakin dikenal dan menjadikannya kekuatan politik yang harus diperhitungkan. Ketidakmampuan pemerintahan Jerman saat itu untuk menciptakan stabilitas akhirnya membawa Hitler ke puncak kekuasaan. Setelah 2 pemilu yang tidak menghasilkan mayoritas yang jelas, von Hindenburg akhirnya menunjuk Hitler sebagai kanselir pada Januari 1933. Ini adalah awal dari pemerintahan Hitler yang penuh dengan taktik licik dan kekerasan. Salah satu momen penting adalah kebakaran Reichstag pada Februari 1933 yang digunakan Hitler sebagai alasan untuk menekan hak-hak dasar dan menahan ribuan anggota Partai Komunis. Dengan taktik yang penuh kekerasan dan propaganda anti-komunis, NSDAP memenangkan pemilu Maret 1933 meskipun mereka masih harus berkoalisi untuk mendapatkan mayoritas. Dalam upaya untuk menguasai kekuasaan penuh, Hitler dan partainya mendorong pengesahan undang-undang pemberian kuasa yang memberikan wewenang legislatif penuh kepada kabinet Hitler. Ini adalah langkah kunci yang mengubah pemerintahan Jerman menjadi kediktatoran yang sah secara hukum.
Dengan menggabungkan kekuasaan legislatif dan eksekutif, Hitler dan sekutunya mulai menekan oposisi secara sistematis, melarang partai-partai politik lainnya, dan memaksa serikat-serikat dagang untuk bubar. Pada titik ini, Hitler telah mengendalikan hampir seluruh aspek kehidupan politik di Jerman dan ia tidak berhenti di sana. Pada tahun 1934, malam pisau-pisau panjang terjadi di mana Hitler menyingkirkan semua ancaman internal, termasuk pimpinan SA yang telah menjadi kekuatan besar dalam partainya sendiri. Dengan menghapus para pemimpin SA dan beberapa lawan politik lainnya, Hitler memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan. Ketika Presiden von Hindenburg meninggal pada tahun yang sama, Hitler dengan cepat menggabungkan jabatan presiden dan kanselir, menjadikannya pemimpin Jerman yang tidak tertandingi. Dengan sumpah setia dari angkatan bersenjata yang diarahkan langsung kepadanya, Hitler semakin kokoh dalam posisinya sebagai Führer. Hitler tidak berhenti di situ. Pada tahun 1930 di San, ia menggunakan taktik fitnah untuk menyingkirkan dua pemimpin militer utama, Blomberg dan Fritsch, yang tidak mendukung rencananya untuk mempersiapkan perang. Dengan menyingkirkan mereka, Hitler mengambil alih kendali penuh atas angkatan bersenjata, mengonsolidasikan kekuasaan militernya, dan memastikan tidak ada yang bisa menentangnya. Pada titik ini, Hitler telah mencapai puncak kekuasaannya dan Jerman berada di bawah kendalinya sepenuhnya. Namun, seiring dengan meningkatnya kekuasaannya, konsekuensi dari kebijakan-kebijakannya yang keras dan tanpa kompromi mulai dirasakan, baik di dalam negeri maupun di medan perang.